Teman-teman, jumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel Teknisi Digital. Di depan kalian ada sebuah kamera back dan isinya ini kamera, bukan handphone ya, atau bukan alat-alat yang lain. Langsung aja kita buka apa isinya. Dan sebelum melanjutkan, saya informasikan ke kalian bahwasanya kalian gak akan menemukan informasi yang lebih di video ini, kecuali saya cuma mau nunjukin ke kalian sebuah analisa kerusakan sebuah kamera merek Olympus. Iya, ini dia Olympus. Keren kameranya teman-teman. Ini cocok nih buat para vlogger, buat para YouTuber. Kamera Olympus. Di sini langsung ada tulisannya, Olympus Shock Plus Waterproof. Agak ngeblur ya. Karena kamera saya nggak autofocus, karena dia fokusnya tuh fix. Nah teman-teman, kamera ini datang ke bengkel saya dengan keluhan kamera ini waktu dipakai dia cuma beberapa menit aja bisa hidup, habis itu nggak bisa dipakai lagi gitu. Terus ada tambahan, katanya kamera ini pernah nyebur ke air waktu dipakai buat motret di pantai. Waduh. Jadi yang ada di pikiran saya, oh jangan-jangan dia kemasukan air terus korslet, terus akhirnya nggak bisa dipakai lagi. Tapi antara dua keterangan tadi, keterangan kalau misalnya kameranya dipakai itu nggak lebih lama hidupnya gitu, cuman beberapa kali potret, cuman beberapa menit aja dia hidup, habis itu dia mati. Argumen itu kalau ditambahin dia kecebur air, seolah-olah sinkron, seolah-olah bener gitu, seolah-olah cocok kedua argumen itu. Ternyata enggak teman-teman. Begitu saya ngelihat di sini ada tulisan Shock Plus Waterproof. Waterproofnya berapa? 5 meter. Shockproofnya berapa? 1,5 meter. Jadi kalau ini jatuh setinggi 1,5 meter di aspal, di batu koral gitu ya, kalau di atas kasur nggak usah dihitung, pasti empuk, pasti nggak rusak. Itu masih tahan kalau jaraknya itu 1,5 meter jatuhnya. Dan kalau misalnya dia kecebur ke dalam air, dia tuh nggak bakal rusak kalau misalnya hanya 5 meter atau maksimal 5 meter gitu. Kalau kecebur di kuah Indomie itu jaraknya kan 30 meter 30 menit, mungkin nggak rusak gitu ya. Tapi kalau dia kecebur di dalam bak mandi, dia nggak rusak karena bak mandi itu nggak lebih dari 1 meter. Sedangkan ketahanan dari kamera ini tuh 5 meter. Akhirnya coba saya sedikit saya lihat detailnya, anatominya, saya pencet on off-nya. Ini kan ada tombol power ya teman-teman. Ini tombol power nih kalau ditekan nanti dia hidup. Terus ini adalah tombol shutter. Kalau kita pencet gini nanti dia langsung ngejepret. Terus take foto deh. Terus ini ada lubang untuk masukin ke tripod. Tuh enak banget punya ini teman-teman. Jadi tinggal dicolokin ke tripod, kita live deh. Cuman kekurangan dari kamera ini tuh zoomnya tuh optikal 3 kali optikal zoom. Kalau dipakai buat ngezoom, saya jamin pasti pecah. Kalau zoomnya optikal, bisa jadi enggak juga karena saya belum pernah nyoba ya hasil dari Olympus. Tapi keseringan kalau zoom itu optikal, dia seringnya gambarnya jadi pecah. Kecuali zoomnya zoom digital ding. Zoom digital yang pecah maksudnya. Kalau ini enggak, ini optikal. Kalau zoomnya optikal, kalau dibuat ngezoom, dia enggak pecah teman-teman, gitu maksudnya. Aduh, kebalik saya. Kalau zoom optikal, artinya yang ngezoom itu optiknya, bukan picture-nya yang di zoom. Kalau picture-nya yang di zoom atau digital zoom, jelas dia bakal rusak karena gambar yang resolusinya enggak gede digedein gitu.
itulah akhirnya gambarnya jadi pecah. Tapi kalau yang ini kan optikal, jadi kalau optikal itu lensanya yang mendekatkan atau menjauhkan gambar, tapi resolusinya tetap tinggi. Jadi kalau misalnya dia di zoom pakai optikal, setelah hasil dari zoom optikal di zoom pakai digital, dia nggak pecah gitu teman-teman ceritanya ya. Ini bisa dipakai buat video juga kayaknya ya. Saya belum pernah mengoperasikan karena ini nggak bisa hidup. Tipe dari kamera ini adalah Olympus Imaging Corporation digital kamera model number 7255W dengan tegangan DC 3,7 volt. Di depan angka 7255W ini, bentar. 725, oh bukan 725SW teman-teman. Tipenya adalah 725SW. Dan di depan angka 7 ini ada lambang kayak mikrofarad pada elko gitu. Jadi kalau misalnya dibaca secara elektronik ya, pakai grammar elektronik itu 725 SW mikrofarad. Mikro 725 SW mikro gitu ceritanya. Terus di sini ada nomor apa ini ya, saya nggak paham. Ada nomor dan angka, ada huruf dan angka. K395033003 K395033003 Olympus Micro 725SW. Kalau yang ini dibaca mikro. Kalau yang ini benar dibaca mikro. Olympus Micro 725SW shock plus waterproof. Waterproof 5 meter, shockproof 1,5 meter. Cukup ya. Intronya udah lama nih, intronya udah sampai 7 menit. Bukan intro ini. Udah masuk ke isi. Nah, di sini ada apa sih teman-teman? Di sini nih. Coba ya kita buka. Ternyata ada soket USB 2 ini, saya ingat saya. Iya. Juga bisa dijadikan AV out atau DC in 4,5 volt USB 2 ini, saya ingat saya. Untuk USB yang model kayak gini kayaknya ya. Coba saya colokin ya. Masuk nggak dia? Oh, ternyata nggak masuk. Bukan USB 2 teman-teman ternyata. Ternyata ini soket khusus untuk kamera. Jadi kalau pakai USB 2 nggak masuk. Bukan soket USB 2 ternyata. Ini adalah soket dari cas kameranya sendiri. Terus coba kita lihat baterainya. Ada di mana sih baterainya? Baterainya ada di sini nih. Nih. Tuh, ini kalau misalnya kita dorong dan kita tarik, kita bakal nemuin ada memory card dan ada baterai. Memory cardnya biasanya ngebukanya sama kayak buka memory card pada umumnya. Ukurannya adalah 512 MB. 512 MB, guys. Kecil banget ya. Handphone aja sekarang yang 3 jutaan itu Infinix Hot 8 Note 10 ya. Itu harganya 3 juta kemarin saya tanya di sini. Itu RAM-nya 4 kalau nggak salah. Itu memorinya 64 atau 200 berapa gitu, nggak tahu lah, lupa saya. Terus ini baterainya teman-teman. Baterainya tuh cara bukanya kayak gini. Kita dorong sedikit terus kita tarik. Nah, ini dia baterainya. Baterainya itu Li polymer ya, made in China. 3,7 volt. Baterainya kecil banget. Coba kita ukur baterainya ada tegangannya apa enggak. Soalnya kalau kita tekan on off dia nggak hidup sama sekali. Kalau memang baterai ini ada tegangannya, bisa jadi baterai ini masih bagus. Saya udah siapin avometer digital. Skalanya saya pakai 20 atau ringnya pakai 20 volt. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada tulisan, ada lambang plus, di sini ada lambang min. Yang jelas kalau plus kita kasih merah, yang min kita kasih warna hitam seperti ini ya.
Berapa tegangan yang muncul? 0,01 volt. Tuh. Coba ini kan ada tulisan T nih, saya nggak tahu T ini apa nih. Tapi yang jelas kalau untuk mengukur tegangan ya ini plus sama min 0,01 volt. Coba kita pakai microvolt, atau bukan mikro, ini millivolt, 2000 millivolt. Terukur 14 millivolt, kecil banget teman-teman. Aturan dia tegangannya 3,7 volt dan 710 mAh. Dilihat dari nilai voltase baterai yang sangat-sangat kecil seperti itu, kemungkinan besar baterainya tuh rusak teman-teman. Soalnya waktu diceritakan sama yang punya juga sama, baterai ini begitu dipakai, kamera ini begitu dipakai, cuman dalam waktu beberapa menit baterainya udah habis gitu. Otomatis dia kan pasti ngecas ya, pasti dicas sama baterai, pasti sama orangnya pasti dicas baterainya sampai akhirnya baterainya penuh, kemudian dipakai dapat 4 menit 5 menit rusak lagi atau udah mati, udah habis. Baru beberapa kali jepret udah habis. Untuk jatuhnya di air waktu motret di pantai atau jatuhnya di lantai, itu bukan penyebab kerusakan dari kamera ini saya rasa, karena saya nggak ngelihat ada bekas-bekas calar di sini. Biasanya kalau jatuh itu pasti calar. Ini nggak sama sekali teman-teman. Ini masih mulus gitu. Cuman ya itu tadi, dia kalau dipakai cuman beberapa menit, akhirnya nggak bisa dong dipakai. Gimana mau pakai? Sedangkan kalau kita lagi mau bikin video aja itu bisa makan waktu 1 jam. Gimana kalau kamera kita cuma standby dalam waktu 5 menit terus udah habis baterainya? Otomatis kita nggak bakal bisa produksi dong. Ini salah, saya masang baterainya. Masang baterainya kebalik teman-teman, akhirnya nggak bisa ditutup. Udah selesai, saya pasang dengan benar baterainya, tadi kebalik. Tenang aja, kalau kebalik nggak bakal rusak kok. Soalnya nggak nyambung kalau kebalik, jadi nggak bakal rusak. Kita tutup, masih mulus sama sekali. Berarti kerusakannya bukan karena jatuh atau bukan karena kecebur air, karena ini kan tahan air dan tahan jatuh, tahan banting. Kerusakan utama terletak pada baterai. Saya yakin 100% baterainya rusak. Jadi saya mau tunjukin ke yang punya bahwa baterai ini rusak, dan video ini menjadi referensi atau menjadi bukti untuk nunjukin bahwa kameranya memang kondisinya seperti ini. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian punya kamera Olympus, gimana? Kalian pernah pakai kamera itu untuk bikin konten? Komentar di bawah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.